Number 5. Number 4. Number 3. Number 2. Number 1. Pakar dan spesialis ilmu vibrasi antara diri Tuhan dan alam semesta, ilmu metafisika modern, ilmu kebatinan, ilmu pusaka dan benda bertuah. Update video terbaru dengan mengklik gratis, subscribe dan lonceng notifikasi gratis, dan selamat menikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersama saya lagi dengan Muhammad Hamdan Al-Ghazali dalam Tauhid Metafisik. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang apakah ada batas dari hasrat ataukah keinginan manusia. Nah, tonton video ini supaya Anda mengerti, tidak gagal paham dan tidak menjadi fitnah karena kegagalpahaman Anda. Nah, tentunya ini juga sudah saya tuangkan lagu ini ya dengan lirik yang apik dan memiliki makna yang dalam lagu Tak Ada Batas Ingin ya. Nah, tentunya itu saya ambil dari dalil-dalil ya, yang seperti Anda lihat di tampilan sisi kiri dan kanan, bahwa dalam hadis Bukhari dan Muslim ya, itu dijelaskan bahwa seandainya anak Adam dikasih lembah dari emas ya, maka kalau ada 3, dia akan meminta yang kedua dan dia akan meminta yang ketiga lagi, yang artinya tidak ada batas kepuasan hasrat manusia ya, tidak ada batasnya. Dalam lanjutan hadis tersebut bahwa matilah ataukah tertutup tanahlah baru berhenti keinginan manusia. Nah, tentunya manusia ini sangat-sangat rakus ya kalau tidak dikontrol keinginan tersebut. Dan fungsi agama, fungsi ustadz-ustadz ya, fungsi para kiai, wali itu untuk menunjukkan kita jalan, mengingatkan kita, dan bagaimana ilmu-ilmu dari agama ini menahan hasrat liar itu supaya tidak melakukan angkara murka. Karena kebanyakan orang yang jahat ataukah sisi lingkungannya digelap ataukah hitam ataukah selalu melakukan kemungkaran, itu karena hasrat yang tidak terbendung, keinginan duniawi, keinginan harta, keinginan tahta wanita yang tidak dihalang oleh ilmu-ilmu agama, ilmu-ilmu spiritual, sehingga dia melakukan segala cara ya untuk memuaskan hasrat tersebut. Nah, dalam lagu itu saya jelaskan kematianlah akhir dari semua cerita. Kematian itulah akhir dari hasrat manusia. Makanya jangan Anda heran, misalnya orang terkaya di dunia ya, ataukah Anda lihat orang kaya sekitar Anda, kok tidak ada habisnya ya untuk ingin kekayaan lagi ya, yang dia sudah punya rumah mau beli mobil. Setelah punya mobil, dia pengen punya mobil 4. Setelah punya mobil 4, dia ingin jet ya, pesawat jet. Setelah dia punya pesawat pribadi jet, maka dia ingin membeli kapal pesiar. Setelah kapal pesiar, dia ingin membeli pesawat besar. Setelah pesawat besar, dia ingin membeli pulau dan seterusnya ya. Nah, tidak ada batas keinginan manusia. Hanya ilmu-ilmu spiritual, ilmu-ilmu agama, ilmu-ilmu tasawuf, ilmu-ilmu kebatinan yang diberikan oleh guru-guru Anda, oleh para kiai-kiai, ulama-ulama, itulah yang membendung hasrat itu ya. Dan itulah cikal bakal dari kejahatan yang muncul, yang tidak terbendung, yang ilmu agamanya itu tidak mampu melapisi hasrat yang begitu tinggi. Bahkan fenomena yang lagi update ya, yang saya lihat ada
binary option yang sekarang trending mungkin ya, yang banyak kena tipu, yang khususnya binary option ya, seperti aplikasi-aplikasi tertentu yang saya lihat sampai rugi 240 miliar sekian ya. Bahkan ada rugi 100 juta dalam waktu sekian jam ya. Bahkan ada yang bunuh diri dan sebagainya. Nah, itu sebenarnya usaha ataukah bisnis ataukah mencari uang ya, dalam resiko yang paling tinggi ya. Karena di situ Anda mengontrol, Anda punya hasrat akan dunia ya. Yang saya bilang tadi, tidak ada batasnya hasrat manusia itu ya. Sampai mati baru ada batasnya. Kalau yang mampu mengontrol sangat canggih, itu sudah sekelas para waliullah, sekelas para ulama, sekelas orang yang suka meditasi lama, sekelas orang yang sering tafakur, yang mampu mengontrol itu, meskipun tidak segala-galanya, semuanya secara keseluruhan dikontrol. Nah, ketika Anda berlomba-lomba dalam lubang uang, yang saya bilang tadi, salah satu contoh binary option ini ya, ini Anda melihat uang yang begitu besar ya, jumlahnya miliaran, yang Anda bisa akses dan dapatkan dalam jangka waktu detik, menit, ataukah jam. Nah, sehingga harapan semua manusia ini akan terkumpul ya. Harapan manusia ini akan mencapai titik puncaknya karena menemukan lubang tercepat untuk menghasilkan uang ya. Yang saya bilang, hati-hati kepada sesuatu yang menjanjikan cepat kaya. Tidak ada sesuatu itu tanpa proses lama. Orang sukses yang benar itu dalam jangka waktu di atas rata-rata 3, 4, 5 tahun dan seterusnya berproses mendalami ilmu tersebut, menjadi spesialis dari ilmu tersebut dari dasar sampai puncaknya, sehingga dia mengalami jatuh bangun dari pengalaman untuk mendalami ilmu tersebut, sehingga dia menjadi spesialis dan mengerti apa-apa yang akan membuat dia bangkrut atau akan membuat dia untung. Jadi kalau harapan itu muncul sangat besar, diberikan harapan-harapan melalui orang yang menjadi marketing dari aplikasi itu, maka dalam jangka waktu singkat Anda mempertaruhkan diri Anda, keluarga Anda, dan anak Anda. Karena fenomena ini kan viral ya, yang sampai bunuh diri, sampai rugi dan sebagainya, sampai miliaran, sampai pingsan. Nah, saya tidak tahu kronologi pastinya, hanya inilah yang saya dapat dan saya sedikit pelajari di media sosial yang update. Jadi sama ibaratnya Anda menggantungkan harapan Anda kepada misalnya seperti perjudian ya. Anda melihat jumlah duit yang sangat besar di depan mata Anda dan Anda menggantungkan harapan Anda dengan tebak-tebakan. Makanya judi itu mirip seperti cairan kimia di otak kita, itu seperti mengkonsumsi ganja, sabu dan sebagainya. Itu yang saya pelajari ya. Jadi zat kimia di otak kita itu sangat ketagihan, mirip-mirip seperti mengkonsumsi barang terlarang tersebut, sehingga itu tidak ada batas puasnya manusia. Makanya dalam lagu Roma Irama ya, judi itu adalah nyanyian setan yang awal-awalnya kaya, akhirnya bangkrut dan menghilangkan keimanan dan menghancurkan hidup kita, membuat kita semakin terpuruk ya, karena rasa ketagihan itu ya, karena ada harapan ataukah keinginan tinggi yang saya bilang di dalam bisnis lubangnya uang ya, sehingga harapan itu yang menjebak Anda untuk menjadi cepat kaya dan bukannya untung tapi malah hancur. Dan dia itu berlawanan dengan hukum alam semesta yang saya bilang ya. Pada akhirnya orang-orang yang melakukan judi ataukah melakukan yang instan, misalnya menjual ganja, sabu dan sebagainya, itu akan kembali kepada mereka ya. Tuhan mengembalikan itu, apa yang dia tanam akan kembali kepada mereka. Kalau ada yang mengiming-imingkan ya sesuatu yang instan, Anda investasi 1 juta selama 1 tahun menjadi 1 miliar, hati-hati ya.
Anda berbisnis ini kalau mengeluarkan 5 juta dalam jangka waktu 3 bulan bisa menjadi 100 juta. Hati-hati seperti itu. Sesuatu yang berbau terlalu manis Anda harus waspadai, karena itu bisa saja penipuan, ataukah bisa saja investasi bodong, ataukah bisa saja sejenis judi, ataukah bisa saja sejenis skema piramid Ponzi ya, yang money game, yang akan membahayakan diri Anda karena Anda sudah capek-capek nabung dari 100.000 ya, 50.000, 300.000, sejuta, sampai dia terkumpul 5 juta atau 10 juta, hilang dalam waktu sekejap. Nah, jadi hindari sesuatu yang instan, pesan Muhammad Hamdan Al-Ghazali ya, dan hati-hati sesuatu yang menawarkan Anda begitu cepat kesuksesannya, karena dia memainkan harapan-harapan Anda yang Rasulullah jelaskan dalam hadis ya, bahwa tak ada batas ingin manusia. Dalam lagu yang saya ciptakan juga itu sangat-sangat memiliki makna, karena banyak dari dalil yang saya buat lagu tasawuf di tak ada batas ingin tersebut ya. Jagalah diri Anda, jagalah keluarga Anda. Kalau Anda sudah terjatuh, siapa yang akan membantu Anda ya? Karena setiap kita melangkah kita harus berpikir, yang saya bilang Anda harus tetap dalam kondisi kesadaran diri yang tinggi, sehingga Anda mampu membaca pergerakan, Anda memiliki insting tinggi untuk tahu itu sesuatu yang akan menghancurkan Anda atau tidak. Dan tentunya dalam Quran surah Ibrahim ayat 7, kalau kita bersyukur maka Allah menambah nikmat ya atas kesyukuran kita. Itu sangat sering diucapkan oleh kiai, ustadz, ulama, penceramah, tapi orang untuk mengaplikasikannya ataukah untuk melakukannya secara real itu membutuhkan perjuangan dan lumayan susah. Jadi selalu saya ingatkan, syukuri apa yang ada. Anda punya handphone Cina zaman dulu masih bisa nelpon, syukuri ya. Cintai apa yang ada, syukuri. Anda punya motor butut zaman dulu, yang penting Anda rawat, sehat dan bisa dipakai ya, sehingga ketika Anda mencintai apa yang Anda miliki, Anda syukuri, maka janji Allah ya dalam Quran surah Ibrahim ayat 7, Allah akan menambah rezeki Anda. Kalau Anda terjebak oleh keinginan semu dalam jangka waktu singkat, itu adalah melawan hukum alam ya. Buat yang mampu mengontrol batas keinginan dari hasrat keduniawian itu hanyalah orang-orang terpilih. Makanya meskipun di bisnis apapun, orang-orang yang sukses itu adalah minoritas, seperti orang-orang bilang ya, karena mereka lah orang-orang yang berjuang tanpa henti, jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun. Yang seperti dikatakan, orang sukses itu bukan dilihat dari kesuksesannya ataukah harta benda, mobilnya, ataukah Mercy-nya, ataukah dia punya pesawat terbang, tapi dilihat dari seberapa dia mampu bangun dari setiap kegagalan, seberapa dia mampu bangkit dari setiap kegagalan. Nah, itulah orang yang sukses. Orang yang sukses itu berproses dengan panjang, dibentuk oleh Tuhan karakternya. Ibarat nasi ya, Anda beli beras, dikosek-kosek dulu pakai air begitu lama, Anda buang dulu biji-biji, ada yang batu, kerikil, Anda buat dia sampai bersih, Anda nanak dia dengan api sampai dia mendidih dan sampai menguap semua air-airnya menjadi nasi sehingga enak dimakan. Begitulah orang sukses ya, tidak ada instan ya, dan tak ada batas ingin manusia ya. Jadi kontrollah dengan belajar ilmu-ilmu spiritual, ilmu-ilmu agama, ilmu-ilmu yang menyejukkan jiwa, menenangkan hati. Insya Allah ilmu itu akan membentengi dari hasrat liar yang akan kesana kemari tanpa arah dan melindungi diri Anda beserta keluarga Anda. Nah, terima kasih untuk kesempatan kali ini. Apabila ada salah kata itu dari murni kebodohan saya sendiri ya. Apabila ada benarnya itu datangnya dari Allah. Dan buat yang belum subscribe, dukung terus channel ini untuk mengembangkan dan mengklik lambang merah subscribe gratis dan lonceng notifikasi gratis, tidak ada ruginya. Dan Anda bisa kunjungi second channel saya, itu Tauhid Metafisik, yang banyak membahas tentang ilmu mustika, pusaka dan sejarahnya. Channel ketiga itu Maniak Akik, yang membahas lengkap game secara internasional, gemologi, kandungan mineral, aura, zodiak, dan metafisika modern. Dan channel baru yang khusus membahas tentang batu keindahan, batu bacaan dengan kualitas bagus, dengan ring perak dengan harga bersahabat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tauhid Metafisik Produk.
menjual baju-baju sufi sebagai pengingat kemurnian batin diri dan batin orang lain yang melihatnya, menyebarkan virus-virus cinta ketika memakainya dimanapun berada. Tersedia semua jenis ukuran, baik laki-laki dan perempuan, ukuran panjang dan pendek. Harga promo murah dengan kualitas cotton dan sablon terbaik. Kontak admin WhatsApp 0858 1688 0424. Inilah review baju sufinya. Baju sufi yang pertama, logo Tauhid Metafisik, lambang Tauhid. Yang di belakang yang ada hanya satu. Baju sufi yang kedua, aku lebih memilih menjadi orang murni. Logo di belakang baju adalah Tauhid Metafisik. Baju sufi yang ketiga, ketika hawa nafsu takluk maka damailah dunia. Tulisan di belakang adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang keempat, aku patah hati pada fananya dunia. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang kelima, suara nuranimu bersih dan murni. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang keenam, ego diri adalah dinding pembatas antara diri dengan Tuhan. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Segera pesan baju-baju sufi, stok terbatas. Terima kasih.